Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan Allah tercurah kepada kita semua. Tulisan yang di-share ini bagus sekali. 1. Berwudu terlebih dahulu, sebagaimana wudu untuk syalat. 2. Tidur miring ke kanan, lebih dianjurkan dan memudahkan bangun ibadah. 3. Membaca 3 surat Al-Falaq As, ditiup ke telapak tangan lalu diusapkan ke tubuh diulang 3 kali. 4. Membaca ayat kursi agar mendapat perlindungan Allah sepanjang malam. 5. Membaca doa sebelum tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Tidur tenang atau sekadar ritual kosong. Sebuah gugatan sunyi pada adab sebelum terlelap. Nabi Muhammad yang telah mengajarkan bukan hanya cara hidup, tetapi juga cara beristirahat dengan penuh makna. Dalam keheningan malam, kita sering merasa telah benar, hanya karena telah melakukan serangkaian amalan sebelum tidur. Berwudu, tidur miring ke kanan, membaca surah-surah pendek, mengulang doa-doa. Namun, izinkan sebuah pertanyaan yang mungkin terasa mengusik. Apakah semua itu benar-benar menghidupkan jiwa, atau hanya sekadar gerakan tanpa rasa? Kontradiksi yang perlu kita renungi secara lahiriah. Adab sebelum tidur adalah bentuk ketaatan yang indah. Namun secara batiniah, tidak jarang ia berubah menjadi rutinitas mekanis. Tanpa kesadaran. Kita berwudu, tetapi hati masih keruh. Kita membaca ayat, tapi pikiran masih sibuk dengan dunia. Kita berdoa, tetapi jiwa belum benar-benar berserah. Padahal dalam kajian spiritual, para ulama menjelaskan bahwa nilai amal tidak hanya pada bentuk, tetapi pada kesadaran dan kehadiran hati. Seperti yang diisyaratkan dalam prinsip keikhlasan dalam Islam, bahwa amal tanpa ruh ibarat tubuh tanpa nyawa. Tidur dalam perspektif filosofis dan religius. Tidur bukan sekadar istirahat, ia adalah latihan kecil menuju kematian. Setiap malam kita melepaskan kesadaran dan tidak ada jaminan kita akan kembali bangun. Maka, adab sebelum tidur sejatinya bukan hanya persiapan fisik, tetapi latihan pulang kepada Allah dengan hati yang bersih. Disinilah letak keindahannya, dan sekaligus kegelisahannya. Refleksi diri, mari kita bertanya dengan jujur. Sudahkah wudu kita membersihkan hati bukan hanya anggota tubuh? Sudahkah zikir kita menghadirkan rasa bukan sekadar suara? Sudahkah doa kita lahir dari kebutuhan bukan kebiasaan? Jika belum, maka mungkin kita belum benar-benar tidur dalam sunnah, kita baru meniru bentuknya. Motivasi yang menggetarkan, jangan tinggalkan adab sebelum tidur, tetapi hidupkan maknanya. Perlahan, hadirkan hati dalam setiap bacaan, resapi setiap ayat, dan bayangkan, itu mungkin doa terakhir kita di dunia. Karena bisa jadi, malam ini adalah malam terakhir, dan kita ingin menghadap Allah dalam keadaan paling indah. Harapan semoga setiap wudu menjadi cahaya, setiap zikir menjadi penenang, dan setiap tidur menjadi ibadah, bukan sekadar kebiasaan. Kesimpulan adab sebelum tidur bukan sekadar ritual, tetapi perjalanan menuju kesadaran. Jika hanya dilakukan secara lahir, ia menjadi kebiasaan. Namun jika dihidupkan dengan hati, ia menjadi ibadah yang mengantarkan kedamaian. Doa ya Allah, bersihkan hati kami sebelum kami terlelap. Hidupkan zikir dalam jiwa kami, dan jadikan tidur kami sebagai ibadah yang Engkau ridhoi. Jika Engkau bangunkan kami, bangunkan dalam keadaan lebih dekat kepadamu. Dan jika Engkau menjemput kami, jemput dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jika video ini menyentuh hati Anda, jangan berhenti di perasaan. Lanjutkan dengan tindakan. Tekan like sebagai tanda dukungan. Tuliskan refleksi Anda di kolom komentar. Dan bagikan kepada mereka yang mungkin sedang lelah berharap, namun belum kuat berusaha. Mari kita belajar bersama, bukan hanya berharap kepada Allah, tetapi juga bergerak menuju ridhanya. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tetap sabar dalam langkah, dan tetap tawakal dalam hasil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, rahmat, dan keberkahan Allah tercurah kepada kita semua.